warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Cakap-Cakap Ahoy. Bisa dibilang ini adalah podcast pertama kita di tahun 2024 dan dengan suasana yang berbeda. Kali ini saya bersama Bapak Syamsul Zalbai atau Pak Samrai yang merupakan anggota dewan yang kata masyarakat ini beliau adalah anggota dewan yang kerja nyata. Kayak gimana kabarnya nih Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini mungkin yang kedua kali saya diundang sama Cakap-Cakap ya. Kemarin yang pertama di 2022 ya. Kita ada kegiatan yang sama perihal tentang kegiatan atau apa yang sudah saya lakukan selama menjadi anggota DPR Kabupaten Langkat periode 2019-2024 dan alhamdulillah ini di penghujung akan ada konsultasi pemilihan anggota DPR yang baru. Alhamdulillah tadi narasumber menanyakan kepada saya perihal apa saja yang sudah saya buat dan saya lakukan selama menjadi anggota DPR Kabupaten Langkat. Kebetulan alhamdulillah saya sekarang pimpinan di Komisi B DPRD Kabupaten Langkat. Saya sebagai sekretaris Komisi B, alhamdulillah tanggung jawab moral yang diamanahkan masyarakat Teluk Aru, Pangkalan Brandan, 75% sudah saya lakukan sesuai dengan poksi kerja saya di DPRD Kabupaten Langkat tentang pelaksanaan pengawasan, budgeting maupun legislasi. Itu salah satu 3 fungsi pokok anggota DPR dimanapun itu, DPRD Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah sampai saat ini apa yang diamanahkan melalui aspirasi masyarakat, yang paling utama infrastruktur ya, jalan, baik itu di Kecamatan Babalan, Kecamatan Selepan, di Kecamatan Pangkalan Susu. Alhamdulillah aspirasi masyarakat yang di 5 kecamatan ini tereksekusi dengan baik. Jadi secara pribadi saya telah melaksanakan adapun kegiatan yang ada di DPR melalui pokok pikiran pokir. Alhamdulillah semua tertampung sama Pemkab Kabupaten Langkat, dalam hal ini PLT Bupati Langkat Pak Haji Sahapandin. Alhamdulillah ini kemarin beliau juga telah melaksanakan sebagian amanah masyarakat Pangkalan Brandan tentang pembangunan atau renovasi pajak, atau kalau kita di Brandan pajak, kalau di luar sana lebih memahami pasar. Ya, alhamdulillah sampai di akhir tahun masa jabatan kami, alhamdulillah kalau saya kalkulasikan tentulah tidak sesempurna apa yang diharapkan masyarakat selama ini, tapi alhamdulillah 75% terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja. Nah, seperti yang kita tahu nih ya kan Pak, kita kali ini menghadapi 3 generasi, salah satunya itu Gen Z yang dekat dengan sosial media, termasuk saya sendiri nih Pak. Nah, menurut Bapak sosial media itu bisa dimanfaatkan untuk apa nih Pak dalam hal pemilu? Yep.
Yap, saya kalau boleh jujur, eh, saya agak tertinggal kalau dalam hal teknologi. Tadi yang disampaikan narasumber, adik kita generasi Gen Z ya, Gen Z. Gen Z itu kemarin kita ada komunikasi sama Dinda Rijal, pemilih pemula yang ada di daerah pemilihan saya. Alhamdulillah sampai saat ini anak-anak generasi milenial tertampung aspirasi mereka, kegiatan adik-adik kita yang milenial kita coba arahkan sesuai sama hobi adik-adik kita. Dan kebetulan saya sampai sekarang aktif membina olahraga basket. Banyak adik-adik kita yang ada di khususnya Pangkalan Berandan cukup berprestasi dalam pengembangan bakat adik-adik kita, itu baik di bidang musik maupun di bidang olahraga. Jadi kemarin kita komunikasi sama Adinda Rijal dalam kegiatan anak-anak milenial ini, yang tentunya nanti kita samakan sama program atau artinya yang dicanangkan PLT Bupati Langkat perihal tentang pengembangan bakat anak-anak milenial yang nantinya akan ditampung Pemkab Kabupaten Langkat. Dan kami di DPRD Kabupaten Langkat secara khusus memang udah memberikan ruang atau peluang kepada adik-adik kita yang nantinya punya bakat yang bisa kita dorong untuk lebih maju lagi ke depannya. Oke, tapi ini kan Pak, kan banyak anak muda yang cuek dengan politik, melihat berita yang berseliweran tentang wakil pemerintahan kita. Nah, menurut Bapak fenomena seperti itu gimana tuh Pak? Yuk, wah, ini tantangan ya. Mau minum dulu ya. Baik, akan coba jawab. Generasi sekarang lebih semacam alergi ya memandang politik yang ada di khususnya Indonesia lah. Kita berada di sebuah kota kecil yang perkembangan politiknya tidak begitu baik ya, tidak begitu signifikan. Berbeda memang dengan kota Medan. Dan alhamdulillah sekarang kota Binjai rata-rata anak-anak milenialnya itu sudah mulai berpikir. Artinya di dalam partai politik ini menampung pikiran-pikiran yang positif yang nantinya dalam prosesnya nanti akan bisa menentukan arah atau sikap anak-anak milenial ini, artinya bisa mengembangkan bakat, tujuan hidup ke depannya, agar di DPR kabupaten kota maupun yang di provinsi nantinya akan ditempati oleh anak-anak muda yang punya potensial, yang punya pola pikir baik ke depannya. Harapannya kenapa seperti itu? Ini agar bisa memancing generasi-generasi muda yang lainnya untuk berkiprah di partai politik. Jadi di Kabupaten Langkat sendiri untuk saat ini ada
perwakilan anak-anak muda, ada 2 orang yang muda di DPR Kabupaten Langkat yang telah menjalankan sebagian dari program-program anak muda sebagai wakil generasi muda untuk minimal menciptakan suatu semacam terobosan agar program-program anak-anak milenial ini bisa diterapkan atau dijalankan oleh setiap pemerintah kabupaten kota. Jadi saya secara pribadi alhamdulillah di pos cakap-cakap ini kedepannya nanti saya berharap sama anak-anak muda Teluk Aru yang ada di Pangkalan Berandan ini, kedepannya mari tidak jangan kita beranggapan anak-anak milenial ini berpolitik itu adalah hal yang tabu. Sebenarnya disinilah ide gagasan yang baik-baik ini bisa kita terapkan, kita jalankan di partai politik, suatu wadah untuk mengembangkan kemampuan yang ada di dalam diri anak-anak milenial. Nah, Bapak pernah nggak mendapat ajakan untuk bergabung di partai lain, Pak? Alhamdulillah sampai saat ini semenjak reformasi tahun 99 ya, pasca reformasi 98 99, saya tetap ada berdiri di Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat, walaupun ada dari partai-partai yang lain membujuk, merayu kita untuk pindah ke partai lain, tapi alhamdulillah sampai saat ini itu tidak saya jalankan. Saya tetap berpikiran teguh, memegang prinsip apa yang sudah saya jalani bersama Partai Amanat Nasional akan saya jalani. Saya selaku kader Partai Amanat Nasional akan tegak lurus, istiqomah sesuai dengan yang diamanahkan partai kami untuk menjalankan amanah masyarakat selama menjadi anggota DPR di Kabupaten Langkat. Nah, apa nih Pak istimewanya Partai PAN sehingga Bapak nggak berpindah-pindah nih Pak, tetap di partai itu? Ya, jadi alhamdulillah di Partai Amanat Nasional ini kami diberikan kebebasan mengeluarkan ide, pendapat, dan di Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat ini 60% itu lebih ya, 60% diduduki ke pengurusan harian DPD Kabupaten Langkat, itu lebih 60% diisi anak-anak muda yang ada di Kabupaten Langkat. Jadi sesuai komitmen Ketum Pak Zulkifli Hasan, lebih mengutamakan anak-anak muda, anak-anak milenial, yang notabene anak-anak milenial ini mempunyai pola pikir yang brilian ya, sebagai acuan untuk pengembangan kemajuan khususnya di Indonesia. Jadi alhamdulillah sampai saat ini amanah yang diberikan kepada saya selaku kader Partai Amanat Nasional tetap saya pegang teguh, dan insya Allah pada konsultasi politik pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari ini, saya tetap di Partai Amanat Nasional yang telah memberikan kepercayaan kepada saya dan kontribusi partai kepada saya sehingga saya dapat menduduki sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkat periode 2019-2024. Nah,
Bapak ini kan udah hampir 5 tahun ya Pak, berarti menjadi anggota Dewan. Boleh diceritakan nggak Pak, apa aja yang udah Bapak buat untuk masyarakat Langkat? Yup. Jadi sekali lagi alhamdulillah selama ini tahun keempat saya menjalankan amanah dari masyarakat sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkat. Kebetulan di 2 tahun ini saya duduk di Komisi B. Jadi Komisi B itu bermitra kerja kepada Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan ya. Nah, alhamdulillah saya diberi amanah masyarakat untuk duduk di legislatif ini. Saya kembalikan bentuk kepercayaan dan amanah masyarakat Kabupaten Langkat. Kebetulan mitra kerja kami ini dari Dinas Kesehatan, kalau tidak salah dari data yang saya punya, ada lebih 5.000 orang yang saya urus dalam kartu Indonesia Sehat. Jadi kartu Indonesia Sehat itu, atau yang selama ini kita kenal dengan KIS, program pemerintah Kabupaten Langkat untuk masyarakat yang tidak mampu, yang tidak terpenuhi atau kemampuannya artinya di bawah rata-rata tingkat kehidupannya. Nah, disinilah pemerintah daerah kita memberikan kompensasi kepada masyarakat yang tidak mampu itu melalui kartu Indonesia Sehat. Nah, itulah kebijakan pemerintah daerah kita yang telah memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakatnya. Dan itu sendiri bisa terlaksana kami di Komisi B DPRD Kabupaten Langkat, saya bersama rekan-rekan memperjuangkan setiap periodenya itu kota yang menerima untuk kartu Indonesia Sehat itu selalu bertambah, baik itu yang di RAPBD maupun penggunaan dana yang ada di PAPBD. Yep. Oke. Nah, Bapak kan akan mencalonkan kembali menjadi anggota Dewan. Nah, modal apa nih Pak yang Bapak lakukan supaya masyarakat memilih Bapak? Yep. Jadi modal saya banyak. Ya, yang paling utama tadi telah saya sampaikan, satu modal saya itu telah mengembalikan dengan baik amanah yang diberikan masyarakat kepada saya. Yang paling utama adalah pembuatan kartu Indonesia Sehat. Saya bersama tim saya, kita proaktif mendatangi masyarakat yang seharusnya dan memang mendapatkan perhatian dari pemerintah perihal jaminan kesehatan, dan kita tetap juga mengupayakan bantuan dari Pemkab Kabupaten Langkat, yaitu PKH, dan inilah program-program yang telah saya jalankan. Inilah saya berkomunikasi kepada masyarakat, dan masyarakat yang saya jumpai atau yang saya temui yang sudah terbantukan oleh program pemerintah Kabupaten Langkat, mereka memotivasi, memberikan dukungan agar saya bisa mengabdi kembali menjadi anggota DPR Kabupaten Langkat periode 2024 dan 2029. Jadi alhamdulillah selama ini suatu kebanggaan juga saya pribadi terpilih menjadi
anggota DPR Kabupaten Langkat yang artinya amanah ini datangnya dari masyarakat. Amanah ini alhamdulillah kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Itulah yang membuat saya maju kembali karena mendapat sebagian dukungan dari masyarakat daerah pemilihan saya. Ya. Nah, Bapak pernah nggak dirumorkan dengan Langkat 2 dan mendapatkan tawaran cocoknya menjadi wakil bupati? Pernah nggak Pak mendapat tawaran seperti itu? Ya. Ini sur ini pertanyaan. Boleh saya minum lagi ya, biar lebih fresh lagi saya menjawabnya. Jadi ini kalau ini saya menjawab ini bersangkutan dengan adab. Karena alhamdulillah untuk saat ini PLT Bupati Langkat dari partai yang sama dari saya, walaupun ada sebagian masyarakat ya yang menawarkan atau mengajak saya agar bertarung di pemilihan kepala daerah di November 2024, tapi dengan jiwa besar insya Allah itu saya tolak dulu. Berikan kesempatan kepada saya untuk mengabdi sebagai anggota legislatif DPRD Kabupaten Langkat 2 prodi aja. Ini prodi yang kedua. Jadi pertanyaannya nanti bisa diulang nanti di 2029. Jadi di 2029 mungkin peluang itu bisa saja terjadi. Jadi saya dalam podcast kesempatan pada hari ini ada juga bersama rekan yang nanti akan kita sending sama DPR provinsi. Selama ini kita masyarakat Teluk Aru Kabupaten Langkat kalau boleh saya bicara, lebih banyak tertipunya kita masyarakat Kabupaten Langkat khususnya Teluk Aru ketika sudah selesai konsultasi pemilu, ketika selesai usai pemilu kita jalani dan dia menduduki menjadi anggota DPRD provinsi, kita putus komunikasi. Dan insya Allah saya ada membawa rekan saya, putra asli Kuala, Abang Da Aidil Makmur. Nanti kita kolaborasi ya dalam hal pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Langkat, khususnya di Teluk Aru. Tapi alhamdulillah memang selama ini Pak PLT Bupati Langkat sudah berjuang keras menjalankan amanah yang diberikan masyarakat kita di Kabupaten Langkat. Ya tentulah masih ada kekurangan karena Kabupaten Langkat ini terdiri dari 23 kecamatan. Kalau tidak salah saya 178 desa, 18 kelurahan. Jadi lingkup ini harus diberikan pengembangan pembangunan infrastruktur yang sama. Jadi daerah kita juga terbagi antara Langkat Hulur, Langkat Hilir, sama Teluk Aru. Nah, ketiga wilayah ini mempunyai artinya tidak sama merata. Kalau di Langkat Hulu itu lebih terkesan kalau kita artikan pegunungan lah. Di sana ada
destinasi wisata ya, Bukit Lawang, Bahorok. Nah, kalau kita di Teluk Aru, di Pangkalan Berandan, umumnya kita ini di daerah pesisir. Nah, di daerah pesisir punya kendala semacam desa Pulau Kampai, desa Perlis, desa Kelantan. Nah, untuk pembenahan infrastruktur yang ada di desa Perlis, kita punya kendala. Kendala itu ialah mahalnya ongkos angkut untuk bahan baku yang akan dibawa ke desa Perlis ini lebih hampir sama biaya angkutnya dengan logistik yang akan kita tempatkan di desa Perlis. Nah, kemarin saya secara pribadi berdiskusi sama PLT Bupati Langkat perihal tentang pengembangan infrastruktur yang ada di desa Perlis. Dalam hal ini juga PLT Bupati tidak bisa gegabah. Ini nanti akan kita bahas di DPRD Kabupaten Langkat sesuai dengan penganggaran untuk pembangunan di daerah pesisir. Itu khususnya Perlis, Kelantan, sama kalau di Pangkalan Susu, Pulau Kampe dan Pulau Sembilan. Nah, ini nanti coba kita evaluasi bersama kepala daerah ke depan siapapun yang terpilih agar pembangunan yang ada di Kabupaten Langkat ini bisa merata. Nah, Bapak ini kan sering membantu orang banyak nih kan Pak, bahkan yang bukan dapil Bapak juga Bapak bantu. Nah, pertanyaannya kenapa tuh Pak yang bukan dapil Bapak juga tetap Bapak bantu? Ya, jadi itu salah satu tanggung jawab moral kami sebagai anggota DPRD di Kabupaten Langkat. Ketika kami diamanahkan masyarakat yang notabene yang memilih saya ini juga bukan dari kader-kader partai. Ketika saya dipercaya masyarakat daerah pemilihan saya, ketika saya dilantik menjadi anggota DPR secara undang-undang ya, atau tanggung jawab moral kita kepada masyarakat. Nah, di situ saya tidak lagi ketika menjalankan amanah yang diberikan masyarakat, saya tidak lagi mempergunakan atribut dalam membantu masyarakat. Ketika kami habis dilantik menjadi anggota DPR Kabupaten Langkat, dari golongan mana masyarakat itu tetap kami prioritaskan, tetap kami dengar bentuk apapun aspirasi dari masyarakat, dan ini amanah dari masyarakat nih kami jalankan. Jadi ketika kami habis dilantik, tidak ada lagi perkataan oh ini yang harus dibantu kader Partai Amanat Nasional, oh enggak. Jadi seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun butuh dalam segala hal, ada juga mungkin yang ada di masyarakat ini di lain kesehatan mungkin tumpang tindihnya surat menyurat di agraria, pertanahan ataupun di pendidikan. Dan alhamdulillah kemarin beberapa bulan yang lalu tertangkapnya nelayan kita yang di desa di Kelurahan Sebila, ada juga yang di desa Perlis. Kami proaktif langsung ke Kementerian Kelautan agar memulangkan kembali nelayan yang tertangkap di Malaysia melalui perwakilan Bupati, dalam hal ini Kepala Dinas Perikanan Kelautan.
ada sekitar 9 orang kemarin nelayan kita yang tertangkap di Penang ya, di Malaysia, dan alhamdulillah dalam tempo ya 10 hari mereka dikembalikan ke Pangkalan Berandat. Berarti Ya. bagaimanapun tetap diprioritaskan ya Pak ya. Ya, Amanah dari masyarakat Ya. kembali ke masyarakat. ya. Oke. Nah, apa tanggapan Bapak nih Pak mengenai money politik atau politik uang? Ya, ini yang sampai saat ini saya juga belum bisa menjawab secara pasti tentang berebaknya atau masyarakat kita terkontaminasi dengan politik uang, money politik. Jadi ini mungkin pendapat saya secara pribadi, kenapa ini bisa terjadi di konsultasi politik ke depan ini, karena saya juga berkunjung ke daerah pemilihan. Kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat yang ada di Kabupaten Langkat masalah money politik, dan ini saya mengartikan kekecewaan masyarakat kita yang ada di Kabupaten Langkat maupun di daerah pemilihan saya. Jadi ketika kita datang, masyarakat kita memang lebih cenderung meminta itu. Dalam istilah kita di Teluk Aru, wadipiro kalau yang di daerah hilir ya. Kalau kita di daerah pesisir, berapa kacipnya Pak katanya. Jadi alhamdulillah tidak semua juga masyarakat kita berperilaku seperti itu. Ada yang komitmen, yang telah saya bantu dalam kepengurusan Kartu Indonesia Sehat maupun PKH, mereka komitmen untuk membantu saya yang di periode kedua ini. Jadi kita sebenarnya tidak bisa menyalahkan masyarakat, karena yang lalu-lalu mungkin di 2 periode ke belakang, ya seperti itulah. Ketika diberi kepercayaan anggota DPR ini sebagai wakil masyarakat di daerah pemilihan, dia tidak kembali ke daerah pemilihan dalam bentuk kinerja, dalam bentuk langsung kegiatan yang ada di Pemkab Kabupaten Langkat ini dikembalikan ke masyarakat. Jadi itu bentuk kekecewaan masyarakat kita yang sekarang ini, maka timbul semacam paradigma buruk, bahwasannya anggota DPR yang nanti akan kami pilih, dia tidak akan datang lagi. Alhamdulillah 4 tahun saya menjabat jadi anggota DPR Kabupaten Langkat. Yang bisa saya jalani amanah masyarakat itu saya jalani sebagai fungsi kerja saya sebagai anggota DPR Kabupaten Langkat. Alhamdulillah itu saya jalani. Ada timbul keyakinan kepada diri saya bahwasannya tidak seluruhnya masyarakat itu beracuan dalam pemilihan itu dikasih uang baru pilih. Nah, kamilah selaku anggota DPR meyakinkan kepada masyarakat bahwasannya kita bekerja dan kita memberikan bukti, bukan janji-janji. Jadi dalam kesempatan ini saya secara pribadi menghimbau masyarakat Kabupaten Langkat, jangan lagi berpacu, jangan lagi beracuan kepada kalau Bapak mau suara, berapa Bapak kasih, Bapak saya pilih. Dan itu semua ini memang dilakukan selama ini sama anggota-anggota DPR yang tidak mempunyai tanggung jawab moral di daerah pemilihannya masing-masing. Dan ini
perlahan saya rubah image masyarakat yang saya jalani. Ya memang belum keseluruhan, masih ada daerah-daerah yang tidak ada kesan tidak mempercayai anggota DPR yang terpilih itu, yang diberi amanah itu menjalankan fungsi kerjanya sebagai anggota DPR Kabupaten Langkat sebagaimana semestinya. Mungkin itu aja. Terakhir nih Pak, boleh dong Pak promosi gimana cara memilih Bapak? Jadi untuk meyakinkan ya, untuk meyakinkan kepada konstituen kita di daerah pemilihan. Jadi mungkin salah satunya kita duduk aja ya. Jadi ini untuk adik ya, udah umur berapa adikku? Masih 16. Oh 16. Mungkin ini sama wakil barista ya. Ya. Jadi ini termasuk konstituen kita, dan adinda kita ini selalu berkomunikasi ya. Tadi di awal kita komunikasi sama anak-anak milenial ya. Artinya saya selalu menyampaikan, pilih yang punya dedikasi untuk membangun daerah kita, khususnya di Teluk Ardu. Jadi selalu saya menyampaikan kepada masyarakat, jangan pilih anggota DPR yang banyak janji-janji. Pilihlah calon anggota DPR yang telah memberikan bukti kepada masyarakat. Mungkin itu saja jawaban dari saya dalam podcast Cakap-Cakap Ahoy. Terima kasih Pak udah menyempatkan waktu untuk bincang-bincang sama kami di podcast ini. Semoga dilancarkan selalu rezekinya dan sehat selalu. Itu dia bincang-bincang kita bersama Pak Samrai di podcast Cakap-Cakap Ahoy. Sampai jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel SMA Dharma Patra.